Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa al-aqibati lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Khaliqi kulli shay'in fi 'alami la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi biqad faqad fajal muttaqin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الآية. أكل أيضا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة wa'alamu annallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul 'azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan langit dan bumi untuk kita semua, untuk kita nikmati bersama. Alhamdulillah. Dan dialah yang memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, dari mulai nikmat iman, nikmat sehat, sampai nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa bertatap muka dalam video kali ini. Alhamdulillah. Dan selawat beriring salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda alam akhirul anbiya wa mursalin sayyiduna wa qurratul a'yunina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zamannya jahiliyah keburukan yang mungkar sampai zamannya Islamiyah terang menerang seperti sekarang ini, zaman yang lebih baik. Alhamdulillah. Dan tak lupa kita selaku umatnya yang insya Allah akan menteladani, akan sunnah-sunnahnya, dan tak lupa juga untuk meneladani akhlakul karimah insya Allah. Baik, maksud saya di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Quran mengenai surah Al-Anfal ayat 24 sampai 25. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bubi Pramudita, kelas 2B Manajemen of Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, seperti yang saya bilang tadi, sini saya akan menjelaskan sedikit, memaparkan ulasan saya mengenai tafsir Al-Quran mengenai surah Al-Anfal ayat 24 dan 25. Maka dari itu, mulai dari sekarang saya akan membacanya terlebih dahulu ya. Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Al-Ayah. Al-Qur'an di ayat selanjutnya. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً wa'alamu annallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul 'azim. Baik, kita bahas terlebih dahulu dari surah Al-Anfal ayat 24 terlebih dahulu ya. Bahwasanya ayat ini menerangkan, kita akan merangkai sedikit. Menurut terjemahnya seperti ini. Hai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi menurut saya dalam ayat ini menjelaskan mengenai perkara sesuatu ajakan mengenai kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ya kepada umat, kepada makhluknya gitu, sebenarnya umat, baik itu dari Allah kepada makhluknya ataupun dari Rasul kepada umatnya, seperti itu, dari ya dalam hal kebaikan gitu, dalam hal munkar.
Menurut penjelasan dari ayat ini, menurut terjemah kitab eh, tafsir Jalalain, bahwasanya seperti ini. Hai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya dengan taat apabila Rasul menyuruh kamu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian berupa perkara agama, sebab perkara agama merupakan perkara bagi kehidupan yang kekal. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya, maka ia tidak dapat beriman atau kafir, tidak dapat beriman atau kafir melainkan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu dikumpulkan. Allah akan membahas semua amal perbuatan kalian. Jadi ini sari dari penjelasan ini, seperti inti sarinya secara singkatnya menurut saya bahwasanya semua perkara yang berhubungan atas kebaikan, atas perintah Allah ataupun ya Rasulnya atau Nabi ya atau Rasulnya itu dalam hal kebaikan kepada kita, dan janganlah kita sungkan untuk melakukannya. Jadi bahwasanya percayalah niscaya Allah akan pembalasan yang beribu-ribu, pembalasan yang baik, yang thayyib, yang yang bisa dikatakan itu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah nanti insyaallah. Baik, itu penjelasan dari saya mengenai tafsir ini dari surah Al-Anfal ayat 24, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai surah Al-Anfal ayat 25-nya yang ayat selanjutnya. Terjemahnya seperti ini. Dan perialah dirimu pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dari tafsirnya yang tadi saya bilang, tafsir dari surat ini dari kitab tafsir Jalalain dan terjemahnya bahwasanya, dan perialah diri kalian daripada siksaan. Jika siksaan menimpa kalian, ia tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, bahkan siksaan itu merata kepada mereka dan selain mereka. Dan cara untuk memelihara diri supaya jangan tertimpa siksaan ialah membenci akan penyebabnya, menjauhi perkara penyebabnya gitu, yaitu perkara yang munkar yang buruk. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Jadi ayat ini mengusulkan kepada kita bahwasanya jauhilah perkara yang buruk itu, yang munkar. Ya contoh kecilnya seperti misalkan kita cerita sedikit ya, pengalaman buruk saya ini. Di suatu malam saya tidak bisa tidur gitu ya. Tapi di suatu ketika di malam itu ketika saya buka HP, saya muncul pemikiran kotor gitu, misalkan pokoknya pikiran yang bisa dikatakan negatif untuk melakukan sesuatu ataupun melihat sesuatu yang buruk. Jadi itulah yang namanya ya perbuatan keburukan, tapi itu saya belum melakukannya, tapi ini mas contoh gitu, misalkan saya melakukannya, itulah termasuk perbuatan yang munkar, yang buruk gitu. Bukan hanya itu saja, tetapi banyak perkara-perkara keburukan yang kita bisa lihat di kehidupan kita, misalkan ya cewek-cewek kan, pemuda zaman sekarang mah ya termasuk ceweknya suka gibah itu ya suka ngomongin orang dari belakang gitu tentang si ini dan itulah, itu kan termasuk perbuatan yang jelek, yang mungkar kan. Terus membangkang kepada orang tua, tidak taat akan perintah guru ya misalkan, ataupun guru ataupun orang tua misalkan menyuruh kita atau bla bla bla, kita tidak mematuhinya, malah kita membangkang kepada mereka. Itu termasuk bisa dikatakan ya, bukan bisa dikatakan juga, termasuk kepada perbuatan yang
buruk, yang munkar gitu. Dan masih banyak perbuatan munkar yang tidak sadar yang ada di kehidupan kita. Maka dari itu kita harus menjauhinya. Niscaya Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu siksaannya sangat pedih dirasakan di yaumul kiamah nanti. Maka dari itu secara antisipasi kita, marilah kita untuk saya mengajak untuk menjauhi perkara yang buruk, yang munkar gitu, agar kita terselamatkan di yaumul kiamah nanti. Baik, itu saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wajar saja saya masih awam ya akan perihal tafsir ini. Ini merupakan kewajiban saya selaku mahasiswa karena adanya tugas, maka ya saya nggak mau, ya mau nggak mau gitu harus melakukannya sekemampuan saya sendiri gitu. Dan sekali lagi maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyeleweng, yang salah, saya mohon maaf ya. Yang salah itu datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.